Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo, cerita dari Bang Pian. Dan untuk kisah kali ini sebuah cerita yang berjudul Melawan Santet Warung Soto. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang itu Bang Pian dan Prapto yang hendak pergi ke daerah Ciledug untuk melihat tanah milik Bapak Ali yang rencananya akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal Bang Pian dan keluarganya pun mampir di sebuah warung soto Betawi. Warung yang terlihat bersih dan rapi dengan kombinasi warna putih dan hijau serta ada garis kuning yang menggambarkan rumah adat Betawi itu terlihat sepi pengunjung. Padahal selain soto Betawi ada juga menu lainnya yang cukup lengkap dan yang terpenting terdapat tempat parkir luas di depan warung itu. Warungnya sepi banget bang, apa jangan-jangan masakannya tidak enak ya? Ujar Prapto ketika dia turun dari motor yang dikendarai Bang Pian. Biarin Dato, malah enak kagak ngantri, daripada ngantri bejubel, belum makan udah pegel. Balas Bang Pian sambil merapikan pakaiannya. Ntar dah gue ceritain kenapa warung cakep begini sepi. Imbu Bang Pian sambil berjalan masuk ke dalam warung soto yang cukup besar itu. Setelah memesan apa yang mau mereka makan, Bang Pian dan Prapto pun langsung duduk di meja yang terdapat 4 kursi yang saling berhadapan. Wajah Bang Pian yang awalnya terlihat tenang pun tiba-tiba berubah kesal ketika melihat ke arah luar. Hal itu pun dirasakan oleh Prapto yang sudah mengenal dekat Bang Pian. Setelah mereka berdua dapat membersihkan rumah baru yang dibeli oleh Pak Bambang. Tumben sepi bener bang, tanya Bang Pian kepada pelayan yang mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh Bang Pian sebelumnya. Iya nih bang, udah hampir 1 bulan kayak begini, omset turun bang. Sabar dulu dah bang, emang lagi ada cobaannya, balas Bang Pian sambil menatap ke arah makanannya. Sambil memakan makanan pesanannya, Bang Pian dan Prapto pun terlibat perbincangan tentang apa yang dimaksud oleh Bang Pian tadi. Karena dari apa yang disampaikan oleh Bang Pian, Prapto menangkap adanya sesuatu yang tidak biasa pada warung soto Betawi tempat mereka makan itu. Aneh ya bang, padahal masakannya enak loh, tapi kok sunyi sepi, tidak ada pembeli begini ya? Ujar Prapto sambil menatap ke arah Bang Pian. Beh Ila, lu kalau bisa ngeliat, ngeri Dato, warung ini lagi dikerjain sama orang makanya sepi. Balas Bang Pian sambil terus menyantap makanannya. Guna-guna ya bang, biar usahanya bangkrut, bener kan? Bisik Prapto sambil menoleh ke arah 2 orang suami istri yang ada di warung itu. Maaf bang, udah nih, ujar Bang Pian sambil memanggil seseorang yang mengantarkan makanan untuknya tadi. Bang, maaf nih ya, warung ini sepi karena ada orang yang iseng bang. Noh, di depan ada jin jelek banget nutupin warung ini, ujar Bang Pian sambil memberikan uang untuk membayar makanan yang telah disantapnya. Ah, yang bener bang, saya sih kagak ngerti yang begitu-begituan, balas lelaki yang sepertinya memang pemilik warung tersebut. Emang ini warungnya siapa? Tanya Bang Pian penasaran. Warung saya bang, saya baru 3 bulan ini buka warung, tapi udah hampir sebulan ini dah, warung sepi banget, balas pemilik warung. Maaf nih ya, bukannya saya nggak sopan, tapi kalau menurut penglihatan saya, emang ada orang yang naruh makhluk gaib buat nutup warung ini, balas Bang Pian sambil berdiri dari tempat duduknya. Lah, kagak apa-apa bang, kalau abang tahu mah, sekalian dah saya minta tolong, ujar pemilik warung itu. Kenalin bang, nama saya Dedi, itu yang di sana istri saya, sama 1 orang yang bantuin istri saya itu, ibu Bang Dedi sambil memperkenalkan istri dan 1 karyawannya. Saya Pian, dan ini teman saya Prapto unggul sejagat bang, balas Bang Pian yang membuat Bang Dedi tersenyum. Prapto aja bang, Ibu Prapto menegaskan. Jadi gimana bang, apa yang harus saya lakukan?
Tanya Bang Didi penasaran. Insya Allah ntar habis dari Ciledug dah, saya mampir lagi bang. Saya kelarin urusan saya dulu di sono. Balas Bang Pian yang disambut wajah penuh senyum Bang Dedi. Oke deh Bang Pian, saya tunggu ya. Balas Bang Dedi penuh harap. Setelah berpamitan dengan Bang Dedi, Bang Pian dan Prapto pun melanjutkan kembali perjalanannya ke arah Ciledug. Tapi ternyata sesampainya Bang Pian di depan tanah kosong milik Baba Ali yang ditumbuhi semak belukar dan terdapat satu bangunan kecil di tengahnya itu, Bang Pian mendapatkan masalah baru. Tanah luas yang berada di pinggir jalan utama daerah tersebut terlihat ada beberapa orang yang menempatinya dan mendirikan bangunan kecil yang mereka jadikan tempat tinggal. Mengetahui jika ada orang yang memanfaatkan tanah milik orang tuanya tanpa izin, Bang Pian pun langsung memarkirkan motor miliknya di depan tanah milik Baba Ali itu dan langsung berjalan masuk ke arah rumah kecil yang terdapat beberapa orang yang sedang beraktivitas di sana. Dengan sopan Bang Pian pun mengucapkan salam kepada seorang lelaki tua bertubuh kecil yang terlihat bertelanjang dada dan sedang memilah-milah botol air mineral bekas dan barang lainnya. Tapi yang membuat Bang Pian merasa sedikit kecewa kepada orang-orang yang berada di sana, tidak satupun dari mereka menjawab salam yang diucapkan Bang Pian. Hingga akhirnya Bang Pian pun berkata keras kepada 5 orang yang berada di sana. Woi, ada yang salam bukan dijawab lu, ujar Bang Pian yang sudah merasa kesal. Ada apa? Mau ngapain lu kesini? Ujar salah seorang pemuda yang usianya masih seumuran Prapto. Lah, yang ada juga harusnya gua yang nanya. Ngapa tanah gua lu pakai buat bikin lapak barang bekas begini? Seru Bang Pian dengan rasa kesalnya yang membuat semua orang di sana kembali terdiam. Nah, kan pada diem aja. Emang lu pada kagak tahu kalau tanah ini ada yang punya? Seenaknya aja main ngedirin bangunan di sini. Emang tanah bapak moyang lu kali ya? Imbu Bang Pian yang terlihat sangat kesal kala itu. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Bang Pian pun pergi dari tempat itu dan ingin mencari ketua rukun tetangga di lingkungan setempat untuk menanyakan tentang orang-orang yang kini menempati tanah milik Baba Ali itu. Sabar bang, gak usah emosi, ujar Prapto yang mencoba membuat Bang Pian tenang. Kesel gua tok, itu orang kagak ada sopan-sopannya pada, balas Bang Pian sambil menghela nafas panjangnya. Ayo dah, kita ke rumah RT, biar jelas urusannya. Imbu Bang Pian lagi. Karena belum mengetahui rumah dari ketua lingkungan setempat, Bang Pian dan Prapto pun bertanya kepada orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tanah milik Baba Ali itu. Dan setelah berbincang dengan seorang penjual jajanan anak-anak, Bang Pian dan Prapto pun akhirnya dapat bertemu dengan ketua rukun tetangga di daerah tersebut. Wah, kalau sama orang yang nempatin tanah itu, kita mah udah nyerah deh bang. Orangnya ngeyel, ujar ketua RT setempat yang usianya sedikit lebih tua dari Bang Pian itu. Ngeyel bagaimana bang? Emang itu aki-aki sama orang-orang cungkring di sono kagak izin dulu sama abang kalau mau nempatin tanah baba saya? Balas Bang Pian dengan wajah kesal. Lah boro-boro izin, orang udah kita ingetin, mereka tetap aja ngeyel bang. Oh ya, kenalin bang, nama saya Pian. Saya anaknya Baba Ali yang punya tanah itu. Sampai lupa saya, ujar Bang Pian sambil mengulurkan tangannya ke arah ketua RT itu. Nama saya Daus bang, saya ketua RT di sini, balas Bang Daud sambil tersenyum. Jadi anaknya bagaimana bang? Soalnya itu tanah mau kita bangun dan entarnya saya yang bakalan nempatin itu tanah, ujar Bang Pian yang meminta pendapat kepada Bang Daus. Kita kasih tahu aja pelan-pelan bang, orang dia kagak ada hak di situ, ya dia harus pergi dari tempat itu. Palingan abang kasih dah itu orang uang ganti rugi. Lah, enak di dia kagak enak di saya bang. Kita kagak nyuruh nempatin itu tanah. Sekarang kita juga yang ngasih ganti rugi sama itu orang. Idih, ogah amat saya bang, balas Bang Pian dengan wajah yang semakin kesal. Orangnya susah bang, ngeyel banget. Terus dengar-dengar bapaknya bukan orang sembarangan bang, balas Pak RT Daus menjelaskan. Karena pernah kejadian bang, Pak RW pernah ingetin itu orang supaya jangan bikin bangunan di situ kalau nggak ada izin dari yang punya tanah. Besokannya Pak RW langsung sakit. Sakitnya aneh pula, Ibu Bang Daus menjelaskan. Pantesan dia belagak bodoh amat waktu tadi saya tegur, balas Bang Pian yang sempat terkejut mendengar cerita dari Bang Daus RT setempat. Tapi kalau abang mau ngomong langsung sama orang itu, saya siap nganterin ke sono bang, balas Bang Daus yang membuat Bang Pian tersenyum lega.
Ya dah, tapi maaf nih, saya jadi ngerepotin Pak RT nih. Selesai berbincang dengan Bang Daus, Bang Pian dan Prapto pun langsung diantar oleh Bang Daus kembali ke tempat di mana tanah milik Bapak Ali berada. Tapi anehnya Bang Pian merasakan hawa mencekam ketika berdiri tepat di depan tanah yang menjadi tempat orang itu berada. Selain hawa yang mencekam, Bang Pian pun merasakan aura hitam yang menutupi tempat di mana rumah kecil yang mirip bedeng tempat orang-orang itu tinggal. Prapto dan Bang Daus pun tiba-tiba merasa merinding ketika berada di tanah milik Bapak Ali itu. Dan setelah melihat sosok makhluk gaib yang berada di sekitar rumah kecil itu, Bang Pian pun meminta Bang Daus dan Prapto untuk menjauh. Emang bener bang, aki-aki itu bukan orang sembarangan, piaraannya gede bener, ujar Bang Pian yang membuat Bang Daus heran. Piaraan apa bang? Perasaan itu orang kagak miara apa-apa dah, tanya Bang Daus keheranan. Demit bang, itu aki-aki punya piaraan demit hitam, pantesan aja Pak RW langsung sakit. Parah bener dah itu aki-aki, balas Bang Pian yang membuat Bang Daus terkejut. Berarti kabar kalau orang itu orang pintar bukan kabar burung bang. Soalnya banyak warga saya yang cerita kalau bapak itu bisa nolongin orang yang minta bantuan sama dia, ujar Bang Daus yang perlahan melipir menjauh dari depan tanah yang di bagian sebelah kirinya ditumbuhi semak-semak itu. Biarin dah, gua usir dulu itu demit, ujar Bang Pian sambil mencari tempat untuk melakukan sesuatu. Abang bisa ngeliat demitnya? Tanya Bang Daus sambil menatap ke arah Bang Pian yang sudah duduk sambil terus menatap ke arah rumah kecil yang berada di tengah-tengah tanah milik Abah Ali itu. Bisa bang, dia orang sakti juga, bisik Prapto yang membuat Bang Pian tersenyum dengan logat bicara Prapto yang masih mendok itu. Dasar mas-mas Jawa, pakai diceritain lagi, gerutu Bang Pian sambil tersenyum ke arah Prapto. Sambil memejamkan kedua matanya, Bang Pian pun mulai membaca doa-doa yang biasa dibacanya ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Bang Pian yang kini tidak lagi memperdulikan Bang Daus yang terlihat terus memandangnya itu, mulai beradu energi dengan sosok makhluk gaib yang berdiri menyeringai dengan tatapan sinis ke arah Bang Pian, Prapto, dan Bang Daus. Dengan penuh keyakinan, Bang Pian pun mulai mengerahkan kemampuannya untuk dapat mengurung makhluk gaib yang menjadi perewangan dari sosok lelaki tua yang bertempat di lahan milik Bapak Ali itu. Sambil terus mengepalkan tangan kanannya, Bang Pian terlihat seperti menarik sesuatu dari arah rumah kecil di tengah lahan tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Bang Pian pun mengucapkan syukur karena telah berhasil memusnahkan sosok makhluk gaib yang menjadi perewangan lelaki tua itu. Ayo bang, kita ke sono. Insya Allah udah aman sekarang, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dari duduknya dan mengajak Bang Daus serta Prapto menghampiri laki-laki tua pemilik rumah kecil tersebut. Assalamualaikum pak, maaf pak, ini yang punya tanah mau ketemu bapak, ujar Bang Daus. Yang disambut senyum dingin pemilik rumah. Memangnya tanah ini sudah mau dibangun mas? Tanya lelaki tua itu sambil terus membersihkan botol bekas dan gelas-gelas bekas air mineral. Iya pak, insya Allah bulan depan mau kita mulai bangun, balas Bang Pian yang merasa senang karena akhirnya lelaki tua itu menanggapi kedatangannya. Ya sudah, saya mah nggak minta banyak mas, yang penting cukup buat biaya mindahin barang-barang dan gubuk saya ini, balas sosok lelaki tua itu yang sontak membuat Bang Pian, Bang Daus, dan Prapto terkejut. Bapak minta ganti rugi ke saya? Tanya Bang Pian dengan nada suara meninggi. Ya kalau ngasih, kalau enggak ya saya nggak bakal pindah, balas sosok lelaki tua itu dengan tenang. Bapak nggak boleh begitu pak, tanah ini kan bukan hak bapak. Nah, pemilik tanah ini juga tidak meminta bapak untuk menjaga, malahan bapak yang tahu-tahu menempatin tanah ini tanpa izin. Bapak harus tahu diri lah, sambung Bang Daus yang merasa ikut kesal dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tua tadi. Ya kalau saya nggak mau pergi bagaimana? Tanya lelaki tua itu seraya meledek Bang Pian dan Bang Daus. Kalau nggak mau pergi ya kita usir pak, celetuk Prapto yang mulai kehilangan kesabarannya. Kalau kamu bisa silakan, kalau kamu mampu mengusir saya ya silakan, tapi jangan salahkan saya kalau ada apa-apa sama kalian, balas lelaki tua itu sambil menunjuk ke arah Prapto, Bang Pian dan juga Bang Daus. Karena tidak ingin terus berdebat, akhirnya Bang Daus pun mengajak Bang Pian dan Prapto kembali ke rumahnya untuk membahas permasalahan ini. Bang Pian pun yang tidak ingin terlibat permasalahan lebih jauh lagi, memilih ikut pergi ke rumah Bang Daus
dan menenangkan pikirannya. Bener kan bang, apa kata saya tadi? Itu orang ngeyel banget. Pak RW aja nyerah udah. Apalagi tiba-tiba aja Pak RW sakit. Abis negor itu orang, ujar Bang Daus sesampainya mereka di rumahnya. Iya bang, kagak apa-apa. Kalau begitu saya pamit dulu dah ya. Saya mau laporan sama bapak saya. Ntar biar dia yang urus dah, ujar Bang Pian yang langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulangnya, Bang Pian dan Prapto yang telah berjanji kepada Bang Dedi pun kembali mampir ke warung soto Betawi tempat Bang Pian dan Prapto makan tadi. Sesampainya Bang Pian dan Prapto di warung soto milik Bang Dedi itu, mereka langsung disambut energi hitam yang langsung membuat Prapto merasa tidak enak badan. Mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung menetralisir energi negatif yang disebar oleh sosok makhluk gaib yang memang sedang menutupi warung soto milik Bang Dedi. Makanya toh, hati sama pikiran jangan sampai kosong. Kena dah tuh sama demit jelek itu, ujar Bang Pian sambil mengusap punggung Prapto. Masnya ini kenapa bang? Sakit? Tanya Bang Dedi yang langsung menghampiri Bang Pian dan Prapto. Biasa bang, itu demit yang nutupin warung abang. Mulai nyerang kita, jawab Bang Pian tegas dan lugas tanpa menutup-nutupi lagi apa yang sedang terjadi. Apa warungnya saya tutup aja ya bang? Takut pelanggan saya kena juga nantinya, balas Bang Dedi dengan wajah khawatir. Ya udah bang, tutup aja biar bisa saya bersihin. Insya Allah demit yang nutupin warung abang bisa saya usir, balas Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Dedi. Setelah Bang Dedi menutup warungnya, Bang Pian pun langsung beraksi dengan membuatkan air doa yang akan digunakan membersihkan warung soto Betawi milik Bang Dedi itu. Setelah selesai membuatkan air doa, Bang Pian pun mulai melakukan komunikasi dengan sosok makhluk gaib yang terus saja memperhatikan apa yang sedang Bang Pian lakukan. Bang Pian yang berada di sebuah ruangan di warung soto Betawi yang memang memiliki kamar untuk tempat tinggal karyawannya itu, mulai melepas sukmanya dan menanyakan maksud serta tujuan dari sosok makhluk gaib yang memiliki tubuh besar serta dari tubuhnya memancarkan energi kemerahan dengan 2 taring panjang di masing-masing sudut bibirnya serta tanduk kecil yang ada di antara rambut gimbalnya. Lu, ngapain lu nongkrong aja di sini? Emang gak ada kerjaan lain lu? Ujar Bang Pian yang sudah berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib tersebut. Lah diem aja lu, dasar demit PA. Ditanyain malah diem aja, imbu Bang Pian yang merasa sudah sangat kesal kala itu. Karena tidak juga kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Bang Pian pun memanggil sosok Golok Sakti yang dulu pernah membantunya ketika menghadapi sosok makhluk gaib berwujud nenek tua di desa tempat Pak Suryadi tinggal. Bila Golok yang juga membantu Bang Pian di alas roban itu datang setelah Bang Pian memanggilnya. Kini sukma Bang Pian pun tidak lagi sendirian menghadapi sosok makhluk gaib yang memang diminta oleh seseorang untuk menutup warung soto milik Bang Dedi. Hingga hampir tidak ada orang yang datang dan makan ke warung tersebut. Sepertinya ada masalah berat hingga kau memanggilku Raden, ujar sosok Wiratungga yang berasal dari wujud asli sang Golok kembar. Lah Raden, gue bukan Raden, nama gue Pian. Kaku bener lu kalau ngomong, udah kayak pemain ketoprak, sahut Bang Pian yang membuat sosok gaib bernama Wiratungga itu tersenyum. Apakah aku harus mengusir makhluk itu Raden? Tanya Wiratungga yang membuat Bang Pian tersenyum. Iya, usir dah, kalau bisa biar kapok sekalian, biar dia kagak balik lagi kemari, balas Bang Pian yang terus memandang ke arah sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu. Lu lawan dah tuh, demi jelek itu. Gue balik duluan ya ke badan gue. Lemes banget udahan ini. Dari tadi gue udah tempur, imbu Bang Pian yang langsung disambut senyum oleh Wiratungga. Mengetahui jika Wiratungga telah melesat dan bertarung melawan sosok makhluk gaib yang bertugas mengganggu warung soto Betawi milik Bang Dedi itu, akhirnya Bang Pian pun melesat kembali ke tubuhnya. Tapi tidak disangka-sangka oleh Bang Pian jika sudah ada makhluk gaib lainnya yang menunggu di dekat tubuhnya. Sosok makhluk gaib bertubuh kecil dengan wajah keriput serta memiliki daun telinga panjang dan taring panjang yang membuat sosok itu menyeramkan. Astagfirullahaladzim, lu ngapain di mari? Ujar Bang Pian yang sempat terkejut dengan kehadiran sosok makhluk gaib yang entah datangnya dari mana. Tanpa menjawab sepatah kata pun dari Bang Pian, sosok makhluk gaib tersebut langsung melesat ke arah sukma Bang Pian dan langsung mencekik batang leher milik Bang Pian. Rasa sakit dan panas pun mulai dirasakan Bang Pian
ketika kuku-kuku tajam dan hitam milik sosok makhluk gaib itu semakin erat mencengkram lehernya. Di luar ruangan tempat Bang Pian berada, Prapto yang sedari tadi berdiri dan hanya berdiam tepat di depan pintu kamar tersebut pun mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Prapto merasa jika keadaan Bang Pian kala itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam dilema yang dialaminya itu, Prapto pun memutuskan untuk membuka pintu kamar tempat Bang Pian berada. Walau sebelumnya Bang Pian telah berpesan jika Prapto dilarang untuk membuka pintu itu. Dengan perlahan-lahan Prapto pun mulai menekan gagang pintu kamar tersebut untuk menghindari bunyi yang biasa terjadi ketika seseorang membuka pintu. Dan betapa terkejutnya Prapto saat melihat tubuh Bang Pian mengejang sambil terus memegangi lehernya. Tanpa pikir panjang lagi, Prapto pun langsung berlari dari balik pintu tempat dia berada sebelumnya, menghampiri tubuh Bang Pian yang sedang kesakitan itu. Bang, sampean kenapa toh Bang? Aduh, piye iki? Ujar Prapto yang merasa sangat panik melihat Bang Pian kesakitan. Prapto yang langsung memegang tubuh Bang Pian dan bermaksud membantunya, tiba-tiba saja merasakan sebuah energi besar seperti sengatan arus listrik yang menyerang tubuhnya. Seketika itu juga tubuh Prapto terpental dan membentur dinding kamar tempat Bang Pian dan Prapto sendiri berada. Tidak banyak yang diingat Prapto kala itu. Dia hanya merasa sangat terkejut seperti terkena arus listrik besar yang membuatnya berada di tempat asing bersama Bang Pian dan sosok makhluk tua yang tubuhnya seperti anak-anak itu. Melihat Bang Pian tidak berdaya oleh cengkeraman sosok makhluk menyeramkan itu, Prapto pun langsung berlari dan menabrakkan dirinya ke arah sosok makhluk gaib tersebut dan juga Bang Pian. Walau tubuh astral Prapto kembali terpental, tapi dia berhasil melepaskan cengkeraman makhluk gaib yang dengan erat mencekik Bang Pian kala itu. Astagfirullah Tok, lu gak kenapa-napa? Seru Bang Pian sambil memegangi lehernya yang masih terasa panas itu. Alhamdulillah Tok, lu dateng nolongin gua. Bangun Tok, bangun. Imbu Bang Pian yang langsung berlari ke arah Prapto dan membantunya bangkit kembali. Demit gila lu, mencekek aja, suwe bener lo, ujar Bang Pian yang sudah merasa lebih baik kala itu. Mendapati sosok makhluk gaib bertubuh kecil dengan daun telinga panjang itu bergerak untuk menyerangnya, Bang Pian pun langsung membacakan doa-doa yang dapat melindungi tubuh astralnya. Dan ketika sosok makhluk menyeramkan itu hendak menangkap Bang Pian kembali, tiba-tiba Bang Pian menghentakkan kedua tangannya yang membuat sosok makhluk tersebut terpelanting ke belakang. Mampus lo, gua bakar sekalian lo, ujar Bang Pian sambil terus membaca doa. Sambil mengarahkan jari telunjuk tangan kanannya, Bang Pian pun terus membacakan doa-doa yang perlahan membuat sosok makhluk menyeramkan itu menggeliat kesakitan. Setelah itu dari tubuh makhluk kecil bertelinga panjang serta memiliki dua tanduk itu pun mengeluarkan asap kehitaman disertai jerit kesakitan. Mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung menanyakan siapa yang menyuruhnya datang ke tempat itu. Siapa yang nyuruh lu kesini? Dan apa tujuan lu nyerang gua tadi? Tanya Bang Pian yang telah berhasil mengunci pergerakan dari sosok makhluk gaib jahat tersebut. Darman, ampuni saya, balas sosok makhluk gaib tersebut yang menyebutkan nama seseorang. Darman siapa? Gua kagak kenal orang itu. Dia mau apa? Tanya Bang Pian dengan tegas. Dia mau kamu mati supaya kamu tidak mengganggunya, balas sosok makhluk gaib tersebut lagi. Oh, yang nyuruh lu laki-laki yang nempatin tanah baba gua. Kurang ajar bener itu orang. Pantesan Pak RT sama Pak RW kagak berani lagi musik dia, ujar Bang Pian dengan penuh rasa kesal. Sekarang lu balik dah ke rumah majikan lu. Bilang sama dia, gua bakalan datang nemuin dia. Ibu Bang Pian sambil menghentakkan kedua tangannya yang lagi-lagi membuat sosok makhluk gaib itu terpental dan menghilang pergi. Tok, lu kagak apa-apa. Makasih ya Tok, lu udah nolongin gua. Gua kagak nyangka Tok, lu bisa masuk ke alam gaib, ujar Bang Pian kepada Prapto yang sontak membuat Prapto tersentak. Walah, jadi sekarang saya sudah berada di alam baka ya Bang? Kalau begitu saya sudah mati ya Bang? Keluh Prapto dengan wajah penuh kesedihan. Belum, lu belum mati Toh, tenang aja, tenang, balas Bang Pian yang mencoba menenangkan Prapto. Jadi saya masih bisa hidup Bang? Insya Allah bisa Toh. Sekarang ayo dah, kita balik lagi ke badan kita masing-masing, jawab Bang Pian sambil mengajak Prapto pergi dari tempatnya berada. Setelah beberapa kali melesat, akhirnya Bang Pian dan Prapto pun dapat menemukan kembali batas antara dunia nyata dengan alam gaib. Karena belum tahu caranya untuk mengembalikan sukma Prapto,
Bang Pian pun mendorong tubuh Prapto agar dapat kembali ke dalam tubuhnya. Setelah berhasil dan memastikan sukma Prapto masuk ke dalam tubuhnya, Bang Pian pun langsung menghampiri tubuhnya sendiri dan membaca doa-doa, lalu masuk ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan mulai tersadar. Bang Pian yang merasa bingung memikirkan bagaimana caranya Prapto bisa melepas sukmanya pun langsung menghampiri tubuh lemah sahabatnya itu, lalu perlahan-lahan membangunkannya. Dan bersyukurnya, Prapto pun perlahan membuka kedua matanya dan menangis bahagia ketika sudah berada di dalam sebuah kamar dengan Bang Pian bersamanya. "Alhamdulillah, akhirnya lu bisa balik lagi, Tok," ujar Bang Pian yang langsung berdiri dan membuka pintu kamar untuk dapat menghirup udara segar. "Iya Bang, Alhamdulillah, tapi tolong nanti jelaskan ya Bang, kok saya bisa menyusul Bang Pian ke alam gaib?" balas Prapto yang perlahan-lahan mencoba bangkit menyusul Bang Pian. Setelah keluar dari dalam kamar, Bang Pian pun langsung berjalan ke arah depan, menghampiri Bang Dedi yang berada di belakang meja tempatnya bekerja. Suasana pun sudah terlihat gelap, dan sepertinya waktu juga sudah larut malam kala itu. Suasana di warung pun terasa sejuk, dan Bang Pian pun sudah tidak lagi melihat sosok makhluk gaib yang menutupi warung soto Betawi milik Bang Dedi. "Bagaimana Bang? Apa demitnya udah pergi?" tanya Bang Dedi dengan wajah penuh tanya. "Alhamdulillah Bang, udah kagak ada. Mudah-mudahan besok warung abang bisa normal lagi," balas Bang Pian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Abang berdua tidurnya pulas bener, mana ngorok lagi, saya jadi takut," balas Bang Dedi yang rupanya sempat menengok keberadaan Bang Pian dan Prapto di sebuah kamar yang menjadi tempat Bang Pian meraga sukma tadi. "Iya Bang, pulas banget ya. Alhamdulillah saya sama teman saya bisa bangun lagi," seletuk Bang Pian yang membuat Bang Dedi ikut tertawa. Setelah memastikan jika keadaan warung soto Betawi milik Bang Dedi aman, Bang Pian pun langsung berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Bang Pian harus mengantarkan Prapto ke rumah Pak Bambang terlebih dahulu. Sesampainya Bang Pian di rumah Bapak Ali, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Karena merasa penasaran dengan lamanya kepergian Bang Pian, Bapak Ali pun keluar dari dalam kamarnya dan menanyakan hasil dari Bang Pian yang tadi diminta untuk melihat tanah miliknya itu. "Tanah Baba ada yang nempatin tuh, udah didiriin bedeng buat rumah orang itu bah," ujar Bang Pian yang mulai menjelaskan. "Lalu kagak robohin sekalian aja Yan, lagian orang itu kurang ajar bener, nempatin tanah orang kagak izin dulu. Orang gila kalian," balas Bapak Ali dengan suara khasnya yang besar. "Bukan cuma gila bah, itu orang punya piaraan demit banyak. Saya aja hampir finish tadi, diserang sama demit suruhan dia," ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali terkejut. "Lu yang bener Yan, masa iya ada pemulung punya piaraan demit? Kenapa dia kagak jadi dukun aja?" timbal Bapak Ali yang masih meragukan tentang apa yang diceritakan oleh Bang Pian. "Bapak tanya sendiri dah sama Bang Daus, dia sekarang yang jadi RT di sono. Kata Bang Daus, Pak RW aja nyerah, udah kagak berani lagi ngusik itu orang yang nempatin tanah Baba," ucap Bang Pian yang semakin membuat Bapak Ali merasa tidak tenang. "Terus gimana dong Yan? Emang lu kagak bisa nanganin masalah ini?" tanya Bapak Ali yang berharap Bang Pian dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. "Insya Allah bisa bah, udah Bapak gak usah pikirin dah, biar saya yang handle," balas Bang Pian yang langsung berpamitan untuk pulang ke rumah kontrakannya. Yan, anak sama bini lu lagi ke rumah neneknya, mending lu tidur sini. Abis subuh baru lu ngacir dah ke rumah mertua lu," balas Bapak Ali yang langsung masuk ke dalam kamarnya. "Iya dah," jawab Bang Pian singkat. Tapi baru saja Bang Pian ingin beranjak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja Wiratungga sang golok sakti datang menghampiri Bang Pian. Sosok makhluk gaib yang sudah beberapa kali membantu Bang Pian itu menceritakan tentang sosok makhluk gaib yang mengganggu warung soto Betawi milik Bang Dedi. Menurut cerita dari sosok Wiratungga, makhluk yang sudah berhasil diusirnya itu adalah kiriman seorang dukun yang diminta oleh kerabat dekat Bang Dedi untuk menghancurkan usaha yang baru beberapa bulan dirintis oleh Bang Dedi. Wiratungga pun mengatakan jika ada kemungkinan sosok makhluk gaib yang lainnya yang memiliki kesaktian tinggi yang akan kembali mengganggu warung soto Betawi tersebut. "Gua kalau ngobrol sama lu berasa lagi main ketoprak. Lu panggil nama gua aja ngapa sih? Kagak usah lu panggil Raden, gua bukan orang Jawa," ujar Bang Pian yang membuat sosok Wiratungga tersenyum. "Kalau begitu, lu bantuin gua dulu ya.
ngelawan dukun yang tadi siang nyerang gue di warung. Soal warung yang tadi kita pikirkan nanti dah. Yang penting sekarang kita pergi ke Celeduk dulu. Kita buat perhitungan sama aki-aki yang nyuruh demit peliharaannya buat nyelakain gue tadi sore. Ibu Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Wiratungga. Yan, lu udah gila ya? Malam-malam ngomong sendirian. Mana cengar-cengir lagi lo. Wah, kagak beres lu, Yan. Celetuk Bapak Ali dari balik pintu kamarnya. Enak aja, saya lagi ngobrol sama Jin, CS saya, Bah. Udah dah, Bapak tidur dah. Jangan ngeribetin urusan saya. Seru Bang Pian yang membuat Bapak Ali menghela napas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang lu tunggu dulu ya, gue masuk ke kamar dulu. Abis itu kita langsung cabut ke Celeduk. Oke, my friend. Bisik Bang Pian sambil menepuk pundak sosok makhluk gaib yang bertubuh tegap itu. Tanpa menunggu lama lagi, Bang Pian dan Wiratungga pun langsung melesat ke tempat lelaki tua yang menempati tanah milik Bapak Ali. Kedatangan Bang Pian dalam wujud sukma bersama Wiratungga yang telah kembali menjadi sosok golok kembar yang berada dalam genggaman kedua tangan Bang Pian pun rupanya telah disambut oleh 3 jin berkekuatan tinggi serta sosok lelaki tua yang juga mampu melepaskan sukmanya. Ternyata kamu bukan orang sembarangan, ujar lelaki tua yang terlihat angkuh itu. Tapi saya peringatkan, lebih baik kamu pulang dan katakan kepada orang tuamu untuk memberikan sesuatu kepada saya dan saya akan pergi meninggalkan tempat ini. Imbu sosok lelaki tua yang memang merupakan orang sakti itu. Siapa yang nyuruh Bapak tinggal di tempat ini? Tanya Bang Pian yang hanya dibalas senyum oleh lelaki tua itu. Jawab malah ketawa, dasar PA. Imbu Bang Pian yang kesabarannya mulai habis. Tidak ada yang menyuruhku, tapi aku yang menginginkannya, balas sosok lelaki tua itu. Ya udahlah Pak, kita selesain aja urusan ini dengan jalan lain, balas Bang Pian yang langsung melempar satu goloknya ke arah lelaki tua tersebut. Pertarungan gaib yang tidak seimbang pun terjadi malam itu. Dengan kemampuan yang dibantu Wiratungga, sang golok kembar, Bang Pian pun dapat menumbangkan jin-jin jahat peliharaan lelaki tua itu satu persatu. Setelah dapat memusnahkan 3 jin peliharaan lelaki tua itu, Bang Pian pun langsung melesat ke arah lelaki tua itu untuk kembali memperingatkannya. Tuh lihat, anak buah Bapak udah pada mampus. Sekarang mending Bapak pergi dah dari tanah ini, ujar Bang Pian yang hanya dibalas senyum sinis oleh lelaki tua itu. Baiklah, saya mengaku kalah dan saya akan segera meninggalkan tempat ini, balas sosok lelaki tua itu. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Besok insya Allah saya kesini lagi sama Pak RT. Kita bicarakan baik-baik. Dan Bapak ya harus tetap pergi dari sini secepatnya, balas Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh lelaki tua itu. Setelah dapat menyelesaikan urusannya dengan orang yang menempati tanah milik Bapak Ali itu, Bang Pian dan juga Wiratungga pun langsung melesat pergi dan menuju ke warung soto Betawi milik Bang Dedi. Di warung itu, Bang Pian pun memasang pagar gaib untuk menghindari sosok-sosok makhluk gaib yang dikirim oleh seorang dukun untuk membuat warung soto Betawi milik Bang Dedi gulung tikar. Setelah permasalahan Bang Pian dengan orang yang tanpa izin menempati tanah milik Bapak Ali yang ada di sekitaran daerah Celeduk, Tangerang itu, Bang Pian pun kembali dihadapkan dengan sebuah masalah baru tentang Prapto yang mulai dapat melihat penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk gaib. Prapto yang tiba-tiba saja masuk alam gaib setelah menyentuh tubuh Bang Pian saat itu. Kini mata batinnya terbuka hingga dia sempat mengalami gangguan kejiwaan karena merasa ketakutan ketika melihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.